Halo semuanya, kami dari kelompok 7 mata kuliah gender dalam hubungan internasional akan membahas mengenai wanita dalam partisipasi politik di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Anidia Pelangi, Salsabila Septiuza, Andi Zulfajrin, DB Safira, Raffi Rismanto, dan juga Berta Kemaladewi. Happy watching! Ya, dalam Kabinet Menteri yang direshuffle kemarin, nama Sri Mulyani ini kembali masuk ke jajaran Menteri Perempuan. Kini tidak lagi dianggap sebagai sosok kedua dalam dunia politik dan juga pemerintahan. Di negara-negara lainnya sudah ada banyak sekali perempuan yang duduk di kursi pemerintahan dan memiliki sumbangsi besar bagi perpolitikan negaranya. Dan berikut diantaranya, ya kita ada ini Menteri Keuangan kita yang baru, Sri Mulyani, salah satu wanita yang paling berpengaruh di dunia. Versi majalah Forbes, Sri Mulyani sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan selama karirnya, diantaranya gelar Menteri Keuangan Terbaik pada tahun 2006. Sebelum masuk kabinet baru Presiden Jokowi, Sri Mulyani menjabat sebagai Direktur Pelaksana World Bank di sana. Ya, selama menjadi kemudian selanjutnya ini adalah Michelle Obama. Ya, selama menjadi ibu negara, Michelle ini menjadi penggagas inisiatif internasional untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas lagi bagi perempuan di seluruh dunia lewat program Let Girls Learn. Kita juga menyimak pidatonya kemarin di konvensi Partai Demokrat begitu yang sangat mengagumkan sekali dari ibu negara Michelle Obama ini. Kemudian selanjutnya wanita berpengaruh dalam politik. Ini ada Theresa May, perempuan keempat yang dipercaya memimpin negara Inggris. Pasca mundurnya David Cameron sebagai Perdana Menteri Inggris, Theresa May ini ditunjuk menjadi penggantinya. Dan May juga menjadi perempuan keempat yang ada dipercaya untuk memegang kekuasaan tinggi di Inggris. Sebelum menjadi Perdana Menteri, Theresa May ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di tahun 2010. Selanjutnya ada... Iya, ini dari Jerman, Angela Merkel, perempuan pertama yang menjadi kanselir di Jerman. Angela Merkel ini adalah seorang politikus dan juga mantan peneliti Jerman. Ia dinobatkan menjadi kanselir sejak 2005 lalu. Merkel adalah perempuan pertama yang menjadi kanselir Jerman. Ia mengetuai forum G8 dan menjadi kepala pemerintahan petahana dengan masa jabatan terlama di Uni Eropa. Selanjutnya yang terakhir, iya ini juga yang menjadi perbincangan belakangan ini. Hillary Clinton, calon presiden wanita pertama di Amerika Serikat. Istri dari mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton ini sebelum menjadi ibu negara, Hillary adalah seorang pengacara. Ia juga sempat menjadi senator di negara bagian New York tahun 2000. Kini ia menjadi calon presiden perempuan pertama di Amerika Serikat. Wow, itu dia tadi. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai sejarah perempuan di Indonesia dan juga perjuangannya. Seperti yang kita tahu, sebelum Indonesia merdeka, sudah banyak perempuan-perempuan Indonesia yang berada di garis terdepan untuk membela hak persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sebut saja Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Cut Mutia, Dewi Sartika, dan lain-lain. Sejatinya, perjuangan aktivis perempuan sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya organisasi perempuan yang berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebut saja Pawijatan Wanito di Magelang dan juga ada organisasi perempuan di Surabaya yang dikenal dengan nama Putri Budi yang sudah berdiri sejak tahun 1919. Beberapa organisasi ini memberikan inspirasi bagi gerakan kaum perempuan yang terus menjamur pada masa itu. Selanjutnya, setelah kemerdekaan hingga memasuki Orde Lama, lahirlah KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1945. KOWANI merupakan reinkarnasi dari Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Namun sayangnya, pada tahun 1965, KOWANI menghadapi persoalan yang cukup serius, yaitu pemimpinnya memiliki keberpihakan kepada G30 SPKI. Pada masa Orde Lama, muncul juga nama perempuan yang berkiprah dalam bidang politik, antara lain Kartini Kartarajasa dan Supeni dari Partai Nasional Indonesia.
Selain itu, dari Partai Kristen Indonesia atau Parkindo juga punya tokoh perempuan yaitu Walandau. Demikian juga Partai Nahdlatul Ulama yang memiliki dua nama yakni Mahmuda Mawardi dan Wahid Hashim. Tidak kalah penting, dari Partai Komunis Indonesia juga muncul nama Salawati Daud. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa pada masa pemerintahan Orde Lama, keberadaan perempuan cukup diperhitungkan di panggung politik. Memasuki masa Orde Baru, organisasi perempuan disentralisasi oleh negara di bidang keperempuanan. Perempuan berperan sebagai istri pendamping suami, pendidik anak, dan pembina generasi muda, serta pengatur ekonomi rumah tangga. Walaupun ada perempuan yang bekerja di luar rumah, hal ini dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Selain itu, kiprah perempuan di luar rumah juga difokuskan pada aktivitas sosial dan penyumbang tenaga kepada masyarakat. Tentu saja, hal ini semakin melanggengkan budaya patriarki. Salah satu organisasi yang terkenal pada masa itu adalah Dharma Wanita, yang berdiri pada tahun 1974 dan dikenal sebagai organisasi istri pegawai negeri. Organisasi Dharma Wanita juga terkenal dengan programnya yakni PKK atau Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Demikian halnya juga dengan istri dari ABRI yang tergabung dalam organisasi sesuai dengan bidang suaminya. Antara lain, untuk istri Angkatan Darat ada Persit atau Persatuan Istri Tentara Chandra Kirana, Jela Senastri untuk istri Angkatan Laut, Pia Ardia Garini bagi istri Angkatan Udara, dan Bayangkari untuk istri anggota Polri. Nah, keberadaan organisasi perempuan ini ternyata semakin mendapat tempat seiring dengan runtuhnya rezim otoriter Orde Baru. Akhirnya, perjuangan perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini dipasung oleh pemerintah atas nama kepentingan negara semakin terbuka lebar. Hal ini ditunjukkan dengan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan memuat unsur kesetaraan gender dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, tak luput dalam bidang hukum dan juga bidang pemerintahan. Bahkan teman-teman, pada saat pembentukan draft amandemen UUD 1945, organisasi perempuan juga dilibatkan di bawah koordinasi Komite Perempuan untuk Perdamaian dan Demokrasi. Hal ini turut diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 46 yang berbicara mengenai hak asasi manusia yang menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif, maupun di ranah yudikatif. Nah, dengan demikian, perjuangan perempuan dalam upaya menegakkan kesetaraan gender sebenarnya masih cukup jauh dari harapan teman-teman. Peningkatan jumlah anggota Dewan Perempuan dari periode ke periode ternyata masih belum mampu mengentaskan kaumnya dari ketidaksetaraan gender yang dialami. Ya, saya akan menjelaskan tentang tokoh politik perempuan yang berada di Indonesia. Dilansir dari republika.co.id, kelima tokoh perempuan yang masuk sosok terpopuler atau paling banyak diberitakan media adalah Megawati Soekarnoputri di urutan ke-9, Susi Pujiastuti di urutan ke-28, Puan Maharani di urutan ke-47, Rini Sumarno di urutan ke-57, dan disusul oleh Tri Risma Harini di urutan ke-76. Indonesia Indikator mencatat ada 10 perempuan paling berpengaruh di media. Menurut Rustika, ke-10 perempuan itu dinilai sebagai sosok berpengaruh karena banyak memberikan pernyataan kepada media. Contohnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menempati peringkat pertama perempuan paling berpengaruh. Dalam setahun terakhir, jumlah pernyataan mencapai 29.463 dan dikutip oleh 258 media. Perempuan berpengaruh kedua adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Menurut Rustika, pernyataan Puan Maharani dikutip 16.284 kali oleh 282 media. Jumlah media memuat pernyataan Puan Maharani memang lebih banyak dari Menteri Susi.
Selanjutnya, Megawati Soekarno Putri menjadi perempuan berpengaruh ketiga dengan jumlah pernyataan mencapai 16.118 dan dikutip oleh 240 media. Perempuan berpengaruh keempat ditempati oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini dengan 14.387. Pernyataan perempuan berpengaruh kelima adalah Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa dengan 11.838 pernyataan, sedangkan posisi ke-6 hingga 10 ditempati oleh Menteri BUMN Rini Sumarno dengan 10.114 pernyataan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 9.947 pernyataan, pengamat LIPI Siti Zuhro 8.398 pernyataan, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari 8.224 pernyataan, dan politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka 529 pernyataan. Namun, kata Rustika, apabila dilihat dari frekuensi pembicaraan narasumber, maka Megawati menduduki posisi pertama perempuan paling berpengaruh. Dalam setiap pernyataan, Megawati dikutip hingga 154 pernyataan per hari, disusul oleh Susi Pujiastuti 153 pernyataan per hari, dan Puan Maharani 110 pernyataan per hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat partisipasi perempuan dalam politik. Dilansir dari detik.com dengan judul Keterwakilan Perempuan dalam Politik, pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilu nasional 2019 berlangsung hingga 4 sampai 17 Juli. Salah satu yang patut diapresiasi adalah upaya parpol untuk memaksimalkan kuota 30% caleg perempuan. Di tingkat pusat, 16 parpol serta pemilu berhasil memenuhi kuota 30% caleg perempuan. Aturan kewajiban kuota 30% bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah undang-undang, yakni UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait pemilu tahun 2009. UU Nomor 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun pengurusan di tingkat pusat. Angka 30% ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. UU Nomor 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Ayat 2 yang mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 bakal calon legislatif terdapat minimal 1 bacalek perempuan. Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Seturut data Interparliamentary Union atau IPU, seperti dikutip Scholastica Guarentia tahun 2017 di level ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-6 terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Sementara, di level dunia internasional, posisi Indonesia berada di tingkat ke-89 dari 168 negara, jauh di bawah Afghanistan, Vietnam, Timor Leste, dan Pakistan. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.